Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Akum naksir Ceisah. Assalamualaikum para pemirsa. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi di channel Agna Movie, channel yang membahas alur film seru dan menarik. Kali ini saya akan merangkum film Jeepers Creepers 2 yang pastinya adalah sambungan dari film Jeepers Creepers yang pertama. Film ini tentunya lebih seru daripada bagian yang pertama karena adanya perlawanan dari para keluarga korban yang sudah dimangsa oleh makhluk ini. Tanpa panjang lebar lagi, ladies and gentlemen, gadis manis keselak permen, saudara-saudari burung dara balapan lari, selamat menyaksikan. Film berawal dengan memperlihatkan pemandangan sebuah ladang gandum. Di ladang tersebut ada seorang anak laki-laki yang bernama Billy bersama ayah dan kakaknya. Billy saat itu sedang memasang bebegik atau orang-orangan sawah. Tiba-tiba, Billy merasa ada orang-orangan sawah yang melirik melihatnya. Setelah itu, Billy pun mendekati orang-orangan sawah itu untuk memastikan. Billy pun merasa semakin aneh dan heran karena orang-orangan sawah itu memiliki kaki yang bergerak. Di kakinya ada sebuah kuku cakar besar berwarna hitam seperti kuku elang, tetapi dengan ukuran sangat besar. Karena takut dan merasa ada yang tidak beres, Billy pun segera berlari sambil berteriak memanggil nama kakaknya yaitu Jackie. Ketika sedang berlari, tiba-tiba ada sesuatu yang agak lebar yang melesat terbang kemudian menyambar Billy. Saat itu Jackie mendengar juga teriakan adiknya Billy. Bahkan anjingnya Meg terus saja menggonggong menandakan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ayahnya pun kemudian menghampiri Jackie menanyakan apa yang telah terjadi. Lalu keduanya segera bergegas menuju ladang untuk memastikan apa yang telah terjadi. Saat itu terlihat ada sosok berjubah hitam berlari sambil terus menyeret tubuh Billy. Ayah dan kakak Billy pun berlari menghampiri Billy. Billy terus saja berteriak meminta tolong ayah dan kakaknya. Tiba-tiba sosok yang menyeret tubuh Billy itu ngegelebar terbang melesat ke atas langit sambil membawa Billy, lalu kemudian menghilang dan tak terlihat lagi. Ayah dan kakak Billy terlihat shock merasa tak percaya pada apa yang dilihatnya. Sebenarnya sosok apa yang membawa Billy tersebut? Kemudian adegan beralih saat sebuah bus sekolah membawa sekumpulan pelajar yang baru saja pulang dari sebuah pertandingan olahraga. Saat sedang melaju, tiba-tiba terdengar ada suara letusan. Nampaknya ban bus tersebut sudah bocor. Dan bus pun berhenti, kemudian sang supir memeriksa ban bus yang bocor tersebut. Setelah dicek, ternyata ban bus tersebut bukan hanya bocor, tetapi ada sebuah sobekan yang sangat besar, padahal karet ban bus tersebut sangatlah tebal. Yang menyebabkan ban bus tersebut mengalami sobek besar adalah sebuah senjata misterius aneh yang sangat tajam yang dilemparkan oleh seseorang. Pada bagian tengahnya terdapat sebuah gigi manusia. Kemudian para penumpang bus itu pun hanya bisa menunggu. Sambil menunggu, mereka mendengarkan sebuah siaran berita di radio yang menyebutkan bahwa sebuah gereja tua telah terbakar. Polisi menemukan lebih dari 300 mayat di ruang bawah tanahnya. Berita tersebut menyebutkan jika mayat-mayat tersebut ada yang sudah berusia lebih dari 200 tahun. Mayat-mayat itu tidak ada satupun yang tubuhnya utuh. Semua dalam keadaan terjahit satu sama lainnya yang menutupi dinding dan atap basement. Kembali ke adegan di ladang gandum, Jackie saat ini sedang memeriksa TKP saat adiknya Billy dibawa kabur oleh sosok misterius. Dan Jackie pun menemukan sesuatu di sana. Dan Jackie pun segera melaporkan pada ayahnya hasil temuannya dari TKP, yaitu sebuah pisau misterius. Saat ayahnya sedang memeriksa pisau tersebut, tiba-tiba pisau tersebut bergerak sendiri, lalu menancap di dinding rumah. Setelah itu kemudian adegan berlanjut. Nampaknya kesibukan Jackie dan ayahnya yang sedang membuat sesuatu. Lalu kembali ke adegan bus sekolah tadi. Bus tersebut nampaknya memaksakan terus berjalan walaupun dengan kondisi satu bannya sudah pecah. Salah satu penumpang bus tersebut yang bernama Mincy tertidur, lalu bermimpi ada dua anak laki-laki yang sepertinya mencoba memperingatkannya tentang sesuatu hal. Kemudian ada sosok pria berjubah hitam yang berlari dari arah ladang gandum. Kemudian sosok itu nampak melemparkan sesuatu ke arah bus yang sedang melaju. Dan tiba-tiba terdengar suara letusan. Nampaknya ban bus tersebut pecah lagi. Sang supir bus berusaha keras mengendalikan bus yang oleng karena sudah mengalami pecah ban untuk yang kedua kalinya. Kemudian para penumpang bus diminta untuk segera keluar dari bus tersebut.
Sang supir bus lalu memeriksa ban bus yang pecah tersebut, dan ternyata penyebabnya masih sama, senjata misterius yang dilemparkan oleh seseorang. Senjata itu sekarang pada bagian tengahnya terdapat pusar seseorang yang ada sebuah tato bergambar mawar. Lalu Charlie, seorang pelatih dari para penumpang pelajar tersebut, ketika sedang menyerahkan flare sebagai tanda meminta bantuan saat dalam kondisi darurat, tiba-tiba saja menghilang. Sesuatu telah menyamarnya dari atas langit, lalu flare yang tadi dia nyalakan jatuh ke bawah. Semua orang yang menyaksikannya lalu terdiam, merasa tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Semua orang bertanya-tanya, hilang kemanakah si pelatih? Lalu anak-anak pelajar penumpang bus itu pun diperintahkan kembali untuk masuk ke dalam bus. Sementara itu, sang supir bus memeriksa keadaan di tempat saat Charlie tadi tiba-tiba hilang. Saat sedang memeriksa, tiba-tiba ada sosok dari langit yang menyamar tubuh sopir bus tersebut. Dan dia pun hilang seperti Charlie tadi. Kemudian salah satu pelatih yang tersisa menanyakan kepada para penumpang apa yang sebenarnya baru saja terjadi dan apa yang baru saja mereka saksikan. Dan tiba-tiba ada sebuah cakar besar yang mencengkeram bahu sang pelatih, kemudian nampaknya ingin menariknya ke atas. Tapi sang pelatih bertahan dengan memegang sebuah pegangan bus. Lalu Scotty, salah satu penumpang bus tersebut, berusaha untuk membantu memegang tubuh sang pelatih tersebut. Tapi sosok yang mencengkeram tubuh sang pelatih nampaknya lebih kuat, sehingga sang pelatih tetap bisa ditarik ke atas lalu menghilang. Dan kini wajah Scotty berlumuran darah si pelatih yang baru saja hilang. Sekarang semua orang terjebak di dalam bus, karena ada makhluk misterius yang telah menculik 3 orang di antara mereka, dan sekarang sedang berkeliaran di luar sana. Setelah itu, waktu berlalu, Scotty memiliki ide agar semua orang berlari ke sebuah peternakan ujung jalan. Namun penumpang yang lain langsung saja menolak ide tersebut, karena makhluk itu masih berkeliaran di luar sana. Hal itu membuat Scotty bertekar dengan teman-temannya yang terang-terangan menolak ide gilanya itu. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba semua orang dikejutkan dengan sosok makhluk misterius tadi, yang kini berada di depan kaca jendela bus. Makhluk itu merayap di kaca jendela dan nampak sedang mengendus-ngendus sesuatu. Lalu kemudian makhluk itu bergerak naik ke atas atap bus. Tiba-tiba seorang penumpang bus yang bernama Mincy jatuh tumbang. Dia pingsan lalu bermimpi berada di dalam sebuah ladang dan memandangi bebegi alias orang-orangan sawah. Kemudian ada seseorang di belakang Mincy yang berkata padanya bahwa makhluk itu setiap tanggal 23 pada musim semi, selama 23 hari dia harus makan. Ternyata yang berbicara adalah Derry, seorang pemuda yang diculik oleh makhluk itu di kantor polisi pada cerita sebelumnya. Lalu Mincy pun bertanya, makhluk itu harus makan apa? Dan sekarang wajah Derry berubah menjadi lebih menyeramkan dari sebelumnya, dengan kedua bola matanya yang sudah hilang. Dia mengatakan yang dimakan adalah kita. Lalu tiba-tiba orang-orangan sawah itu membentangkan sayapnya yang membuatnya sangat terkejut. Dan Mincy pun bangun dari pingsannya, lalu menceritakan kepada semua orang apa yang ada di dalam mimpinya. Setelah itu Andy, salah satu penumpang bus, mencoba untuk melakukan panggilan darurat, menghubungi lewat radio siapapun yang bisa dimintai bantuannya di luar sana. Dan yang mendengarkan panggilan darurat dari radio tersebut adalah Jackie, yang saat itu sedang bersama ayahnya. Lalu ayah Jackie yang menjawab panggilan tersebut, menjanjikan akan membantunya dan menghubungi polisi secepatnya. Setelah panggilan selesai, semua orang di dalam bus bertepuk tangan riuh. Mereka senang karena ada harapan bantuan untuk segera datang, sampai mereka tidak menyadari bahwa makhluk itu sekarang sudah datang lagi. Saat Andy berdiri, tiba-tiba ada sebuah tangan hitam dengan cakar besarnya mencengkeram kepala Andy dari atas dengan menembus atap bus yang menarik Andy ke atas. Tangan itu terus saja berusaha menarik Andy ke atas. Tetapi salah seorang penumpang wanita berinisiatif menolong Andy dengan menusukkan sebuah lembing ke atap bus yang secara tepat menancap mata dan menembus kepala makhluk tersebut. Secara spontan, makhluk itu mengeluarkan suara memaki keras tanda ia kesakitan. Dan Andy pun akhirnya berhasil lepas dari cengkeraman makhluk itu. Lalu seorang penumpang bus melihat bahwa setengah kepala makhluk itu sekarang sudah hilang. Kemudian makhluk itu melesat terbang ke atas langit. Setelah beberapa saat, makhluk itu jatuh ngegedebluk dengan keras ke atas atap bus yang mengempaskan dan memecahkan semua kaca bus.
Lalu seorang penumpang bus berusaha mengintip ke atas atap bus, mencoba melihat apa yang terjadi dengan makhluk tersebut. Dan makhluk itu sekarang nampak ngajongkeng tergeletak di atas atap bus. Salah seorang penumpang bus bertanya-tanya, apakah makhluk itu sekarang sudah mati? Lalu salah seorang penumpang bus lainnya yang bernama Scooty menjawab, dia tidak tahu dan tidak peduli. Yang jelas sekarang adalah kesempatan untuk kabur dari makhluk tersebut. Lalu semua orang pun berusaha untuk keluar dari bus tersebut, tetapi tampaknya semua pintu macet tidak bisa dibuka. Setelah itu, makhluk yang sudah tergeletak di atas atap bus tadi nampaknya mulai bergerak dan bersuara. Kemudian tiba-tiba sesuatu ngeburusut jatuh dari atap bus, dan ternyata itu adalah sayap dari makhluk tersebut. Sayap itu nampak seperti sebuah sayap kelelawar, tetapi seorang penumpang bus mengatakan sayap itu seperti gorden kamar mandi. Kemudian seseorang melihat sayap itu dari dekat, lalu dia mengangkat sayap itu dan mengatakan itu lebih mirip tisu toilet daripada gorden kamar mandi. Dan tiba-tiba saja sayap makhluk itu menggulung badan si penumpang dan menariknya ke atas. Beberapa orang yang melihatnya berusaha menolongnya dengan menarik badannya. Tapi sayangnya makhluk itu nampaknya sangat kuat. Kini sayap itu sudah ditarik ke atas. Tapi sekarang semua orang di dalam bus sangat tercengang melihat pemandangan yang sangat sulit dipercaya. Si penumpang yang digulung sayap makhluk tadi bergerak meronta-ronta tanpa kepala. Nampaknya makhluk itu menarik kepala penumpang bus tersebut dengan sayapnya yang sangat kuat, hingga kepalanya terlepas dari badannya. Lalu semua orang pun panik melihatnya. Kemudian seseorang mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan makhluk itu sekarang. Lalu dia pun mengintip ke atas atap bus. Ternyata makhluk itu melepaskan kepalanya sendiri. Setelah itu tumbuh kepala baru hasil dia memakan kepala salah satu penumpang tadi. Kemudian makhluk itu pun kembali terbang. Sekarang sebagian para penumpang bus berpikir bahwa jika tetap berada di dalam bus itu seperti sebuah jebakan maut. Makhluk itu bisa dengan mudahnya mendapatkan mereka. Sebagian penumpang lagi berpikir jika tetap berada di dalam bus itu lebih baik karena bantuan akan segera datang. Kemudian beberapa orang keluar dari bus tersebut. Tetapi saat sudah berada di luar bus, makhluk itu kembali terlihat di langit, sehingga semua orang yang sudah berada di luar bus panik dan berusaha masuk kembali ke dalam bus. Tetapi bus tersebut sudah dikunci oleh seseorang yang tetap tinggal di dalam bus. Lalu mereka yang berada di luar bus menggedor-gedor kaca bus, dan mereka berteriak-teriak panik meminta masuk ke dalam bus tersebut. Karena pintu bus yang dikunci dan tak kunjung dibuka, mereka pun berlari berhamburan menjauh dari bus. Lalu makhluk itu dari atas terlihat melemparkan senjatanya dan tepat menancap di tangan Scooty. Setelah itu makhluk tersebut menyambar tubuh Scooty dan membawanya terbang lalu menghilang. Sementara itu di tempat lain Jackie dan ayahnya menemukan Mincy yang sedang berlari. Ayah Jackie menanyakan di mana bus itu berada. Akhirnya mereka pun pergi ke bus tersebut. Sementara itu, di bus itu tinggal 2 orang tersisa yang memutuskan tidak keluar dari bus sebelumnya. Kemudian mereka pun bersembunyi di dalamnya. Lalu tiba-tiba Bucky masuk ke dalam bus itu melalui lubang pada atap bus bekas makhluk tadi. Kedua orang di dalam bus itu pun terkejut melihat Bucky yang tiba-tiba masuk ke dalam bus. Mereka takut karena Bucky telah menjadi incaran makhluk itu dan menyuruh Bucky untuk segera keluar dari bus tersebut. Setelah itu, tiba-tiba tangan makhluk itu muncul dari atap bus menembus langit-langit bus dan mencengkeram kuat kepala Bucky dan berusaha menariknya ke atas. Tapi aneh juga, tiba-tiba makhluk itu melepaskan cengkeramannya. Rupanya makhluk itu melihat ada beberapa orang yang datang. Orang itu adalah Jackie, ayahnya, dan Mincy. Ayah Jackie telah bersiaga di atas mobil dengan senjata harpun buatannya. Tanpa membuang waktu lagi, saat makhluk itu berdiri di atas atap bus, ayah Jackie segera menembaknya. Makhluk itu pun ngajuralit terpental berguling-guling ke belakang. Dan tembakan harpunnya pun tepat menancap di dada makhluk itu. Tapi makhluk itu tidak mati, dia terus terbang dengan dadanya yang tertancap harpun. Sedangkan harpunnya telah diikat dengan tali yang mengikat ke mobil. Dan makhluk itu berusaha melepaskan harpun yang tertancap di dadanya dengan terbang ngegelebar ke sana kemari. Tenaga makhluk itu sangat kuat, justru kini mobil yang terseret makhluk tersebut.
Pada akhirnya makhluk itu berhasil melepaskan harpunnya. Harpun itu sekarang justru berbalik menghujam dengan keras menembus kaca depan mobil. Setelah itu ayah Jackie tidak menyerah. Dia menyiapkan harpun keduanya untuk menembak makhluk itu kembali. Dan saat makhluk itu terbang mendekat, ayah Jackie menembaknya menembus jendela bus. Tembakan tersebut tepat mengenai makhluk itu lagi, yang membuatnya ngejungkel ngejuralit jungkir balik. Tapi sekali lagi makhluk itu tidak mati. Dia kemudian terbang lagi, bahkan membuat bus sekolah itu terbalik karena tali harpun yang menembus makhluk itu terikat pada mobil dan melewati jendela busnya. Setelah bus sekolahnya terbalik, giliran mobil ayah Jackie yang terbalik setelah terseret tenaga makhluk itu yang sangat besar. Beralih ke adegan lain, 3 orang penumpang bus yang selamat berhasil menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan pemiliknya. Kemungkinan pemilik mobil itu sudah dimangsa makhluk itu. Mereka pun segera menjalankan mobil tersebut karena sang makhluk itu kembali muncul. Makhluk itu terus saja mengejar mereka. Sampai kemudian Jack yang mengemudikan mobil tersebut memiliki sebuah ide. Dia menjalankan mobil tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saat makhluk itu mulai mendekat, dia menginjak rem kuat-kuat secara mendadak, hingga membuat makhluk itu disungkruk terpelanting dengan keras ke arah depan. Mobil itu pun seketika terbalik. Semua penumpang di dalam mobil terluka, tetapi makhluk itu juga terluka parah. Makhluk itu kaki dan tangannya hancur, kemudian dia mencium bau manusia di dekatnya. Seketika makhluk itu mengejar seseorang yang selamat tersebut walau dengan setengah badannya yang hancur. Makhluk itu kini mengejar mangsanya dengan cara ngaclok atau melompat-lompat seperti kodok. Dan pada akhirnya makhluk tersebut berhasil menangkap satu orang, yaitu Davis, dan dia sekarang menindih badan Davis. Kemudian makhluk itu seperti bersiap-siap akan memakan Davis. Saat akan memakan Davis, tiba-tiba sebuah harpun menancap tepat di kepala makhluk tersebut. Dan tentu saja itu adalah harpun ayah Jackie yang sudah tiba di tempat itu. Kemudian ayah Jackie menghampiri makhluk itu. Lalu dia menusuk-nusuknya dengan harpun sampai berkali-kali. Makhluk itu kemudian seperti mati dan menutup wajahnya. Mincy bilang makhluk itu tidaklah mati, tetapi waktunya sudah habis. Tetapi ayah Jackie mengatakan baginya makhluk itu sudah terlihat seperti mati. Dan film pun tamat. Jus tomat pakai es tamat guys. Mang Pian lagi bersih-bersih, sekian dan terima kasih.